shofar, kami persilakan kepada yang bertugas berat kakinya untuk menyiapkan shofar. Shofar ada dua, silakan yang panjang yang mau dipakai. Sini Pak, di bawah. Ya, diberkatilah para penyiar shofar yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Silakan penyanyi yang tua, Ibu. ya, Doanya ada dengan di HP. Kata Yahweh Eloheinu melech haolam aser kitsanu bemis vota dam Yasua Hamasya bitfareka penatan lanu et meskainu vesifanu lehit ot laolam. Hendakmu, Bapak Yahweh Elohimku dan Elohim bapak-bapak leluhurku, bahwa Engkau menunjukkan kebaikan kepadaku, suamiku, putra-putraku, putri-putriku, ayahku, ibuku, dan semua keluargaku. Dan bahwa Engkau memberikan kepada kami dan seluruh Israel kehidupan yang baik dan panjang umur, bahwa Engkau selalu mengingat kami dan memberkati kami, bahwa Engkau selalu memperhitungkan kami dan selalu memberikan kasih setia, bahwa Engkau selalu memberikan kami berkat yang besar, bahwa Engkau selalu membuat rumah kami lengkap, bahwa Engkau selalu hadir dan tinggal bersama-sama dengan kami. Semoga saya layak membesarkan anak-anak dan cucu-cucu yang bijaksana dan penuh dengan pengertian, yang selalu mengasihi Bapak Yahweh dan selalu memiliki rasa takut kepada Elohim. kita akan angkat pujian atau hukum. Amen.
1 sampai 4. Naikkanlah permohonan doa, syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, raja-raja, pembesar, agar hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan ketulusan. Simchat Torah yang kita laksanakan pada malam ini adalah suatu perayaan penutupan atau dari perayaan Sukkot. Jadi kita sudah melewati perayaan Sukkot kurang lebih 8 hari, yaitu untuk kita mengakhiri pembacaan kitab Ulangan dan menggulung kembali Sefer Torah kembali ke kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Ini adalah untuk mereka yang tetap membacakan Torah pada setiap Sabat dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani. Jadi kepada kita, kalau kita masih belum mengerti bahasa Ibrani, jadi kita membaca bahasa Indonesianya, ya, karena lebih paham, karena itu merupakan bahasa ibu kita, bahasa nasional kita. Jadi untuk bahasa Ibrani kan untuk orang Israel saja, karena ini adalah sebenarnya bahasa Ibrani ini adalah bahasa keagamaan yang dipakai di dalam ibadah-ibadah. Jadi pada waktu itu ketika zaman Yeshua Masih, itu yang dipakai adalah bahasa Arab, kemudian bahasa Latin dan bahasa Yunani, sehingga ketika Yeshua mati di atas kayu salib itu ada 3 tulisan atau 3 bahasa yang tertulis di sana. Ya, tapi ada juga bahasa Ibrani yang disebut dengan Indri, ya. Indri itu adalah bahasa yang tertulis di sana. Jadi semakin kita belajar, Bapak Yahweh ingin membawa kita semakin dalam. Ya, kalau kita melihat akar, ya, akar itu dia semakin batangnya ke atas, maka akarnya itu akan semakin ke dalam. Jadi dia akan menemukan sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber gizi, protein yang ada di dalam tanah. Demikian juga kita ini sudah menjadi bagian dari Israel. Kita ini sudah menempel kepada pohon zaitun yang asli. Karena kita ini adalah pohon zaitun yang liar, yang ambil dari hutan, dari bangsa-bangsa ini ditempelkan kepada yang aslinya, sehingga ibadah kita ini mirip dengan mereka dan perayaan kita juga hampir sama dengan mereka, walaupun tidak serupa, ya. Artinya ada beda sedikit karena dalam belajar untuk kita memerlukan suatu kesempurnaan yang nantinya suatu saat akan sama dengan mereka. Bagi kita dewasa ini tentunya tidak lagi membaca seperti mereka, tetapi kita membaca dalam bahasa kita sendiri dari buku kitab suci kita. Oleh sebab itu kita kembali membuka kitab suci kembali kepada kitab Kejadian. Jadi nanti pada Sabat yang berikutnya, mulai beberapa hari yang akan datang, kita akan mulai membaca kitab Kejadian. Jadi tidak bosan-bosannya, ya, karena itu merupakan satu siklus yang baru supaya kita belajar bagaimana cara-cara orang Yahudi atau orang Israel, mereka juga belajar Torah. Maka hari ini kita melakukan perjanjian dengan diri kita sendiri untuk memulai membaca kitab suci, bukan hanya kitab Torah saja dari Kejadian sampai Ulangan, tapi bagi umat Nasrani membaca keseluruhan kitab suci sampai kepada kitab Wahyu. Jadi di dalam Sabat itu kita kan sudah ditentukan ayat-ayat yang kita baca, ya, baik itu di dalam Torah, di dalam Berit Haftarah dan Berit Hadasah. Tetapi bagi kita yang ada waktu di rumah dan ingin belajar, kita juga membaca kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab yang ada di dalam The Book of Yahweh, ya, yang buku yang pertama maupun yang kedua. Jadi semua itu adalah firman Tuhan. Jadi artinya bahwa kita terus belajar karena banyak hal-hal yang belum tersingkap yang harus kita pelajari. Membaca kitab suci kita akan dapat banyak pengetahuan, mulai dari sejarah pembentukan alam semesta oleh Bapak Yahweh, orang Ibrani dibentuk manusia oleh Yahweh, yang sebagaimana di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa dalam bahasa Ibrani baru kita kembali bahwa yang membentuk manusia adalah Yahweh itu sendiri. Bagi sebagian orang, memulai membaca sebuah buku baru menghasilkan kegembiraan tentang kemana narasi yang akan membawanya. Lalu ada kesenangan dari pembacaan itu.
menyaksikan bagaimana peristiwa itu terungkap, akhirnya ada rasa gembira, kepuasan, rasa syukur. Dan pada akhir perayaan Sukkot, umat Israel melakukan hal ini yang dikenal sebagai Simchat Torah untuk tahun ini mulai pada saat hari ke-6, yaitu pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2022. Jadi tepat apa yang kita laksanakan pada hari ini, kita melaksanakan Simchat Torah. Kali ini masih tanggal 18 ya. Jadi kalau besok itu bukan sudah lewat lagi. Jadi artinya kita ini melaksanakan sesuai dengan moed itu adalah hari yang sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Jadi tidak boleh kurang maupun tidak boleh kelebihan. Jadi kita ini harus belajar pintar-pintar membaca tanggal kalender yang diberikan kepada kita. Jadi walaupun kelihatannya beda dengan apa yang kita sekarang 2022, tetapi dari situ kita belajar menyelami berdasarkan keajaiban Bapak Yahweh dari setiap bulan yang Dia berikan, tanggal yang Dia berikan, hari-hari yang Dia berikan, sehingga kita mau melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Memulai lagi membaca dan mempelajari Torah, 5 buku pertama dari kitab suci, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan yang diwahyukan kepada Mose, mulai dari Gunung Sinai sampai mau memasuki tanah perjanjian. Bagi kita umat Nasrani bukan hanya kitab Taurat saja, tetapi keseluruhan kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Kegembiraan Torah yaitu Simchat Torah. Simchat Torah adalah bahasa Ibrani yang artinya kegembiraan Torah. Jadi Simchat Torah itu adalah sukacita Torah. Ya, jadi sukacita Torah. Jadi pada hari ini kita akan luapkan perasaan hati kita dengan puji-pujian sukacita Torah yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu perayaan ini adalah perayaan disertai dengan tarian dan nyanyian untuk menandai selesainya pembacaan tahunan bagian kitab suci. Sehingga Sabat dalam setahun jemaat di seluruh dunia membaca bagian tertentu dari Torah yang disebut parasha di dalam urutan sebagaimana yang disusun oleh Ezra. Jadi parasha yang kita baca setiap Sabat itu sudah disusun, sudah diatur sebagai sedemikian rapi ya, sehingga ada pembagiannya. Dari 5 kitab itu dibagi sehingga kita di dalam 1 tahun itu membaca sampai parasha yang ke-54. Jadi sama dengan 54 minggu di dalam 1 tahun. Dengan cara ini Simchat Torah menghubungkan akhir dari siklus membaca dengan awal yang baru, perayaan berabad-abad, dan perayaan Simchat Torah itu tidak muncul dalam Alkitab, akan tetapi sukacita yang diungkapkan Bapak Yahweh Elohim orang Ibrani untuk pembacaan Torah secara teratur muncul dalam kitab Ulangan. Misalnya Ulangan pasal 16 memerintahkan orang Israel untuk bersukacita di dalam perayaan Produk Daun. Dalam Ulangan 16, coba kita buka. Bagi yang ada aplikasinya, saya akan buka. Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 16. Ya, Ulangan pasal 16 ini berikutnya Paskah. Ya. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya di sini diungkapkan bahwa kepada orang Israel itu diperintahkan untuk bersukacita dalam perayaan Produk Daun. Di dalam Ulangan pasal 31, Musa memerintahkan juga para imam untuk membacakan Taurat kepada seluruh Israel selama perayaan Sukkot. Asal mula perayaan Simchat Torah seperti yang dikenal saat ini kemungkinan adalah abad pertengahan salah satu kompilasi hukum Yahudi yang paling berpengaruh disebutkan Sultan Aruch yang ditulis oleh seorang rabi Spanyol abad yang ke-16 bernama Joseph Haro. Keseluruhan dari perayaan disebut Yom Tov dalam bahasa Ibrani-nya ditetapkan di sana. Perjalanan seumur hidup perayaan Simchat Torah menandakan beberapa aspek kehidupan yang mendalam, termasuk tema kerendahan hati dan kekuatan bahkan di tengah-tengah penderitaan dan dunia yang
sedang bermasalah saat ini. Singkat Torah, dengan gembira menandai berakhirnya siklus tahunan pembacaan Torah. Singkat Torah adalah waktu untuk bersukacita, tidak hanya dalam siklus bacaan, tetapi juga pengingat bahwa kita harus selalu melihat lagi dan bersedia untuk memulai lagi. Singkat Torah ini dapat mengubah seseorang, bagaimana orang itu hidup dengan orang lain. Perayaan Singkat Torah memiliki makna yang mendalam, karena tindakan membaca dapat membuat kita menjadi lebih baik. Jadi artinya ini bahwa kalau kita memiliki satu kesempatan untuk membaca, maka apa yang kita baca itu akan berubah cara pandang kita. Ya, apa yang kita dengar dalam setiap sabang itu akan berubah cara berpikir kita, mindset kita. Itulah cara Bapak mengubah kita, supaya Torahnya itu betul-betul tertulis dan tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita terikat dengan Torah, maka Torah itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita yang tidak bisa terpisahkan. Ya, kita melihat bagaimana sejarah orang-orang Israel. Mereka itu kan di dalam setiap peperangan selalu menang, ya, selalu menang. Tapi ada satu rahasia, ya, orang Israel ini bisa kalah. Ya, mereka bilang begini, kalau Torah itu diambil dari mereka. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah satu dengan Torah, satu dengan firman Bapak Yahweh, tidak mungkin lagi bisa dikalahkan. Karena apa? Karena itu adalah satu bagian yang betul-betul membuat kita hidup. Jadi dalam perayaan Singkat Torah ini ada kegembiraan di dalam mengakhiri dan sekaligus sekali lagi memulai Torah karena banyak teka-tekinya, membawa energi intelektual untuk menafsirkan teks-teks ini, membuka jendela di dalam dimensi Alkitab yang tampaknya tak berujung, dan juga ke dalam apa artinya menjadi manusia Singkat Torah, menggarisbawahi pentingnya meninjau kembali yang sudah dikenal, dengan demikian memupuk kerendahan hati kita masing-masing. Jadi dengan kita belajar Singkat Torah ini membuat kita semakin menjadi orang yang rendah hati. Buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana Yesua dengan Singkat Torah itu? Ya. Yesua, ya seperti yang kita kenal oleh Yesua Mashiach, itu adalah dalam bahasa Ibrani-nya Torah Haemet. Torah Haemet yaitu Torah yang sejati. Kita juga harus merayakan sukacita Torah di dalam hidup kita. Yesua adalah Torah yang hidup, yaitu firman yang hidup tertulis di dalam hati kita, sehingga kita dapat benar-benar menari dan menerima kebenaran yang diberikan oleh Elohim. Memang Yesua tidak datang untuk menghancurkan Torah, melainkan dia datang untuk menggenapinya di dalam hidup kita. Nah, ayat ini terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 17 sampai 20. Seperti juga yang terus dalam tanah tentang perjanjian baru. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan menurut perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada hari aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang mereka langgar oleh perjanjianku, meskipun aku adalah seorang suami bagi mereka. Demikianlah firman Elohim, tetapi inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Setelah hari itu, firman Yahweh, aku akan menaruh hukumku, Torah, di bagian dalamnya, dan menuliskannya di hati mereka, dan akan menjadi Elohim, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan masing-masing tidak akan ada lagi mengajar sesamanya dan setiap saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Elohim, karena mereka semua akan mengenal aku, dan yang terkecil sampai yang terbesar,
Demikianlah firman Yahweh, karena kesalahan mereka akan kulupakan, kuampuni, dan dosa mereka tidak akan kuingat lagi. Nah, jadi Yahshua Mashiach dengan Simchat Torah ini sangat berhubungan erat. Jadi Torah yang hidup itu dia tuliskan, perkataannya itu dia tuliskan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap ingat bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dia bersama-sama dengan kita. Dan saya secara pribadi juga merasakan Elohim itu begitu dekat di dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita merayakan perayaan-perayaan yang dia tentukan bagi kita. Siapapun yang mau melibatkan diri dalam pembacaan Torah, benihnya akan ada selama-lamanya. Tatanya akan berdiri di hadapan Elohim, dikatakan melalui aku raja akan memerintah dan membuat undang-undang. Amsal pasal 8 ayat 15 sampai 17. Di sini kita belajar mahkota Torah melebihi keduanya. Orang yang terlibat dalam aliyah layak dikatakan sahabat, kekasih dan intim dengan Elohim. Kekasih umat manusia itu membalutnya di dalam keadaan hati dan penghormatan. Menghadirkannya layak menjadi orang yang benar dan suci lurus, setia itu menjauhkannya dari dosa dan mendekatkannya kepada kebajikan. Dan yang manusia mengambil nasihat dan pengetahuan yang baik, pengertian yang tentang ketabahan, jadi menjadi aliyah suatu kehormatan untuk membaca Torah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya ada bacaan di dalam Sabat ya, jangan kita menolak menjadi aliyah, karena dikatakan tadi bahwa orang yang membaca Torah yang di depan ketika berperan sebagai aliyah itu adalah benihnya akan ada selama-lamanya. Tahta Elohim akan berdiri di hadapan, tahtanya akan berdiri di hadapan Elohim, dikatakan. Kemudian ya, dia akan, orang yang terlibat di dalam aliyah layak dikatakan sebagai sahabat, kekasih dan intim dengan Elohim. Ya, jadi memang kelihatannya untuk membaca aliyah ini kan sesuatu yang apalagi, tapi saya yakin percaya kita mau semua ya. Ayat firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ambil bagian di dalam pelayanan. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, semuanya itu akan mendapatkan upah. Jadi ketika kita datang nanti kepada Elohim kita datang itu bukan untuk dihukum, tetapi kita datang untuk menerima upah, mahkota yang kita kerjakan selama kita hidup ini. Jadi artinya bahwa inilah kesempatan bagi kita bahwa di dalam hal kita belajar ya, supaya apa yang kita dengar, kita baca itu menjadi menambah pengetahuan di dalam kehidupan kita. Jadi mengenai bacaan Torah, parasa dan Berita Dasar ini ada sejarahnya. Pembacaan Haftarah diturunkan kepada masa dinasti Hasmonen Yunani akhir periode 200 tahunan sebelum Masehi, tetapi dilarang para Helenis untuk menghilangkan solidaritas Yahudi di tanah Israel. Kitab Nabi harus didasarkan pada studi Torah. Jadi artinya bahwa kita harus belajar. Ya, jadi artinya jangan bosan-bosan kita belajar karena Torah yang kita baca, Haftarah dan Berita Dasar itu adalah firman Tuhan. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit paparan mengenai Simchat Torah hari ini. Nanti setelah ini saya serahkan kepada Hasan ya, Alia. Ya silakan dilanjutkan.
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב.
tunduk, terus kita mencintai orang Bapak yang lurus. Pencitraan kita kepada kaum ini menunjukkan terus mengikuti putaran Torah ini. Ikut Torah aku berjalan. Bahkan sampai habis. Rela lagi. Yang dipakai
Aku sama Yeti. Samera,